Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Tahun baru Masehi saat ini memang dirayakan secara megah dan besar-besaran yang dihiasi dengan suara trompet dan atraksi kembang api yang cantik di seluruh dunia yang dirayakan oleh semua orang baik umat muslim. Namun perlu diketahui jika perayaan tersebut identik dengan hari besar yang dirayakan oleh orang Nasrani. Oleh sebab itulah sahabat beriman, perayaan tahun baru dilarang dilakukan dalam Islam. Lantas apakah yang menjadi sebabnya sahabat beriman? Kalian juga penasaran? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut ada 7 kerusakan dalam perayaan tahun baru, makanya dilarang dalam Islam, versi dari Magenta Islam. Merayakan tahun baru berarti merayakan Id haram. Perlu diketahui bahwa perayaan atau Id kaum muslimin ada 2, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Anas bin Malik menyatakan, orang-orang jahiliyah dahulu memiliki 2 hari, hari Nairus dan Mikhrajan. Di setiap tahun yang mereka senang-senang ketika itu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau mengatakan, dulu kalian memiliki 2 hari untuk senang-senang di dalamnya. Sekarang Allah telah menggantikan bagi kalian 2 hari yang lebih baik, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Hukum Id atau perayaan terbagi menjadi 2. Id yang tujuannya adalah beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dan mengagungkan hari tersebut dalam rangka mendapat pahala, atau Id yang mengandung unsur menyerupai orang-orang jahiliyah atau golongan-golongan orang yang kafir atau golongan-golongan orang kafir yang lain, maka hukumnya adalah bid'ah yang terlarang karena tercakup dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mengada-ngadakan amal dalam agama kami ini, padahal bukanlah bagian dari agama, maka amal tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Misalnya sahabat beriman adalah peringatan Maulid Nabi, Hari Ibu dan Hari Kemerdekaan. Peringatan Maulid Nabi itu terlarang karena hal itu bukan termasuk mengada-adakan ritual yang tidak pernah Allah izinkan, di samping menyerupai orang-orang Nasrani dan golongan orang kafir lainnya. Sedangkan Hari Ibu dan Hari Kemerdekaan terlarang karena menyerupai orang kafir. Berarti tasyabuh atau meniru-niru orang kafir. Merayakan tahun baru termasuk meniru-niru orang kafir, dan sejak dulu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewanti-wanti bahwa umat ini memang akan mengikuti jejak orang Persia, Romawi, Yahudi, dan Nasrani. Kaum muslimin mengikuti mereka baik dalam berpakaian ataupun berhari raya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An-Nawawi rahimahumullah ketika menjelaskan hadis tadi menjelaskan yang dimaksud dari shibir atau sejengkal dan ziro atau hasta serta lubang dob atau lubang hewan tanah yang penuh dengan lika-liku adalah permisalan bahwa tingkah laku kaum muslimin sangat mirip sekali dengan tingkah Yahudi dan Nasrani, yaitu kaum muslimin mencocoki mereka dalam kemaksiatan dan berbagai penyimpangan, bukan dalam hal kekufuran. Perkataan beliau ini adalah suatu mukjizat bagi beliau karena apa yang beliau katakan telah terjadi saat ini. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau katakan memang benar-benar terjadi saat ini. Berbagai model pakaian orang barat diikuti oleh kaum muslimin, sampai pun yang setengah telanjang. Begitu pula berbagai perayaan pun diikuti, termasuk pula perayaan tahun baru ini. Merekayasa amalan tanpa tuntunan malam tahun baru. Sahabat beriman, seperti yang kita ketahui, jika perayaan tahun baru berasal dari budaya orang kafir dan menjadi tradisi, akan tetapi orang jahil mensyariatkan amalan tertentu untuk malam pergantian tahun tersebut. Hal terbaik yang bisa dilakukan oleh umat muslim untuk malam tahun baru sebaiknya diisi dengan zikir berjamaah di masjid yang lebih bermanfaat.
Persyariatan tersebut sungguh aneh sebab sudah melakukan amalan tanpa diikuti dengan tuntunan. Dan lagi pula ini bukanlah perayaan atau ritual umat muslim. Apalagi menunggu pergantian tahun pun akan mengakibatkan meninggalkan berbagai kewajiban sebagaimana nanti akan kami utarakan. Jika ada yang mengatakan daripada menunggu tahun baru diisi dengan hal yang tidak bermanfaat, mending diisi dengan zikir. Yang penting kan niat kita baik, maka cukup kami sanggah niat baik semacam ini dengan perkataan Ibnu Mas'ud ketika dia melihat orang-orang yang berzikir namun tidak sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang melakukan zikir dan tidak ada tuntunannya ini mengatakan pada Ibnu Mas'ud, "Demi Allah, wahai Abu Abdurrahman Ibnu Mas'ud, kami tidaklah menginginkan selain kebaikan." Terjerumus pada haram saat mengucapkan selamat tahun baru. Tahun baru merupakan syiar orang kafir dan bukanlah menjadi syiar umat muslim, sehingga tidak pantas bagi umat muslim untuk memberi selamat dalam syiar orang kafir berdasarkan dari kesepakatan para ulama. Ibnul Qayyim dalam Ahkam Ahli Zimah berkata, adapun memberi ucapan selamat pada syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir seperti mengucapkan selamat Natal adalah sesuatu yang diharamkan berdasarkan ijma atau kesepakatan para ulama. Kalau memang orang yang mengucapkan hal ini bisa selamat dari kekafiran, namun dia tidak akan lolos dari perkara yang diharamkan. Ucapan selamat hari raya seperti ini pada mereka sama saja dengan kita mengucapkan selamat atas sujud yang mereka lakukan pada salib. Bahkan perbuatan seperti ini lebih besar dosanya di sisi Allah Ta'ala. Ucapan selamat macam ini lebih dibenci oleh Allah dibandingkan seseorang memberi ucapan selamat pada orang yang minum minuman keras, membunuh jiwa, berzina, atau ucapan selamat pada maksiat lainnya. Bukankah sangat mengerikan sahabat beriman? Meninggalkan perkara wajib. Betapa banyak yang kita saksikan karena begadang semalam, suntuk untuk menunggu detik-detik pergantian tahun. Bahkan begadang seperti ini diteruskan lagi hingga jam 1, jam 2 malam, atau bahkan hingga dini hari. Kebanyakan orang yang begadang seperti ini luput dari sholat subuh dan kita sudah sepakat tentang kewajibannya. Di antara mereka ada yang tidak mengerjakan sholat subuh sama sekali karena sudah kelelahan di pagi hari. Akhirnya mereka tidur hingga pertengahan siang dan berlalulah kewajiban tadi tanpa ditunaikan sama sekali. Ibnul Qayyim rahimahumullah mengatakan, kaum muslimin tidaklah berselisih pendapat sepakat bahwa meninggalkan sholat wajib sholat 5 waktu dengan sengaja termasuk dosa besar yang paling besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, zina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengancam dengan kekafiran bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu. Begadang tanpa ada hajat. Begadang tanpa ada kepentingan yang syar'i dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di sini adalah menunggu detik-detik pergantian tahun yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Diriwayatkan dari Abi Barzah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum sholat Isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Ibnu Battal menjelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka bergadang setelah sholat Isya karena beliau sangat ingin melaksanakan sholat malam dan khawatir jika sampai luput dari sholat subuh berjamaah. Umar bin Al-Khattab sampai-sampai pernah memukul orang yang begadang setelah sholat Isya. Beliau mengatakan, apakah kalian sekarang begadang di awal malam, nanti di akhir malam tertidur lelap? Apalagi dengan begadang, ini sampai melalaikan dari sesuatu yang lebih wajib, yaitu sholat subuh. Terjerumus dalam zina.
banyak kita lihat para anak muda zaman sekarang yang menghabiskan malam tahun baru dengan pacar dan teman yang berbeda jenis bahkan hingga larut malam. Bahkan mungkin sahabat beriman lebih parah dari itu, yaitu sampai terjerumus dalam zina dengan kemaluan. Inilah yang sering terjadi di malam tersebut dan menerjang berbagai larangan Allah dalam bergaul dengan lawan jenis. Inilah yang terjadi di malam pergantian tahun dan ini real terjadi di kalangan muda-mudi. Padahal dengan melakukan seperti pandangan, tangan, dan bahkan kemaluan telah berzina, ini berarti melakukan sesuatu yang haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzina dan ini suatu yang pasti terjadi, tidak bisa tidak. Zina kedua mata adalah dengan melihat, zina kedua telinga dengan mendengar, zina lisan adalah dengan berbicara. Zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuh, zina kaki adalah dengan melangkah, zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan, lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Bagaimana sahabat beriman, masih ragukah sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.